Nah, ini ada lagi nih dari komentar dari warganet Indonesia. KKB sengaja dirawat kali. Nah itu menurut Bang Fahmi ini anggapannya bener nggak sih? Jadi kayaknya memang ada yang sengaja ingin merawat, ya melihara lah dalam tanda kutip gitu, memelihara KKB ini agar terus ada sehingga interestnya dia tuh bisa masuk ke Papua gitu. Ya, emang ada upaya banyak narasi-narasi yang menyebut seperti itu ya untuk dengan adanya kelompok-kelompok ini terus uang atau segala macam terus mengalirkan uang untuk operasi-operasi itu ya. Itu tapi kalau saya lihat itu salah, itu narasi yang salah karena kagak ada untuk TNI Polri untuk memelihara khususnya ya, untuk memelihara kelompok-kelompok separatis ini kan. Ya kan mereka kan ingin memisahkan diri dari NKRI, sudah jelas tujuannya kan. Tujuannya ya. Buat apa kita piara lagi kan buat kayak gini kan. Ini Bang Fahmi, ini kan ya KKB ini udah puluhan tahun ada. Dan sebenarnya dengan langgengnya KKB ini ada di sana di Papua, sebenarnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat nggak sih terhadap aparat keamanan di Indonesia, entah itu TNI Polri dalam memberantas masalah ini, atau ya masyarakat paham kondisinya kalau memang kalau misalnya kekuatan militer penuh ya bisa kena HAM atau apa, atau seperti apa Bang Fahmi melihat? Ya, balik lagi TNI Polri kan sudah melakukan upaya-upaya kan yang preventif dan represif kan. Ya sampai saat ini juga belum kelihatan hasilnya kan. Hasilnya apakah mereka untuk gabung atau menyerahkan senjata kan. Konon kabarnya itu kan ada beberapa petinggi-petinggi yang KKB yang di Papua Nugini atau di Belanda kan. Nah itu harusnya dialog lah mereka terhadap pemerintah lah. Nah, tapi kalau untuk upaya militer secara penuh ya itu agak berisiko lah. Karena, berarti ya kalau dari sudut pandang masyarakat, ya misal Mas Fahmi kan juga sebagai masyarakat lah ya, nah melihat belum berhasilan dalam memberantas KKB ini seperti apa kepada aparat keamanan? Cara pandang Bang Fahmi kepada aparat keamanan? Kalau dari jurnalis sendiri ya kita melihatnya ya agak kurang berhasil ini kan TNI Polri ini kan untuk mencegah ya kan, memberikan rasa keamanan untuk masyarakat di Papua ya kan. Karena kenapa? Karena kan terus turang kembali nih kejadian-kejadian pembunuhan, penembakan, bahkan penyerangan bandara kan. Bahkan kalau kita ingat, kalau kita balik lagi, kalau setiap tanggal 1 Desember kan waktu UPM ini kan itu sering terjadi bergejolak di daerah-daerah Papua itu kan, demo-demo atau segala macam kan. Mitigasinya seperti ini harus diperkuat lagi. Ini ada juga dari netizen lagi nih. Bang, boleh ceritain dong zaman Prabowo saat operasi Mapenduma, itu ngelawan KKB kan ya? Nah, ini Bang Fahmi ini termasuk salah satu yang ahli TNI nih kalau di redaksi Okezone ya. Dia julukannya mantap. Jadi gimana nih? Operasi Mapenduma itu kan untuk menyelamatkan peneliti-peneliti yang di Loren waktu itu kan. Ya, waktu itu berapa tuh Bang? tahun 96 kalau nggak salah tahun 96. Nah, itu operasi Mapenduma kan waktu itu Prabowo masih jadi Danjen Kopassus kalau nggak salah. Ya Prabowo memerintahkan anak buahnya kan untuk melakukan pembebasan peneliti-peneliti yang di peneliti Loren ini yang kebanyakan dari warga negara dari Inggris. Nah, Prabowo itu berhasil kan dengan operasi senyapnya memberikan, saya lupa namanya siapa itu waktu itu anggotanya yang juga anggota yang asli orang Papua masuk ke dalam kelompok OPM ini nih. Di situ mereka menghabiskan lah warga para KKB ini termasuk menyelamatkan sandranya, dibantu juga dengan Kostrat juga waktu itu saat itu aja sih. Nah ini salah satu yang menarik juga ada pertanyaan dari Salsi Pandera di YouTube ya, di YouTube Okezone di Daily Buzz, komennya seperti ini nih. Lawan KKB aja butuh bertahun-tahun, gimana kalau nanti diserang negara lain? Karena kan ya, negara lain tuh kejam banget, apalagi dengan serangan-serangan dari udara kan. Kita sebenarnya punya pertahanan udara nggak sih Indonesia? Kita punya alutsista nggak sih? Alutsista kita tuh udah canggih Mas Bor. Kita punya radar, kita punya pertahanan udara tuh udah bisa menangkal serangan-serangan udara, udah bisa. Yang terlebih yang di Natuna ini kan yang Laut Cina Selatan ini kan saat ini kan tegang kan. Nah di situ kan TNI kan memberikan pasukannya kan untuk memperkuat Laut Cina Selatan ini supaya tetaplah di Indonesia kuat itu ya. Apalagi kan Prabowo kan membeli alutsista kan nggak tanggung-tanggung kan, bahkan akan ada lagi Rafale yang dari Prancis kan. Nah ini juga nih Bang, ini menarik juga kan, maksudnya kan ya pengalaman Pak Prabowo kan sebagai Presiden Indonesia dan dulu pernah turun langsung ya ke lokasi ya, maksudnya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah ini sebenarnya harusnya kasusnya bisa lebih cepat selesai nggak sih? Karena kan ya itu seperti yang kita bahas tadi, Pak Presiden kita kan ya mantan seorang Danjen Kopassus kan. Nah ini harusnya gimana Bung Fahmi?
Ya. Harusnya bisa lebih cepat selesai, nggak berlarut-larut, nggak harus nunggu ABC gitu. Ya seharusnya Prabowo dengan karakter militer yang kental ya bisa lah menyelesaikan masalah KKB ini supaya tidak berlarut-larut kan. Ya apakah itu bentuknya seperti apa kita balik lagi kepada pemerintah kan. Harusnya lebih cepat bisa lah. Harusnya bisa. Sebelumnya kan 2 periode kan dipimpin oleh sipil kan. Sipil itu kan berbeda karakternya kan. Belum tidak ada ketegasan atau gimana kan. Oh gitu. Nah terus yang menarik lagi ini kan Operasi Mapenduma itu jadi diabadikan jadi film ya. Nah terus apakah misalnya ada operasi-operasi lainnya gitu? Kalau melihat tadi kan ada beberapa daerah yang disebut ya, ada Lawrence, ada terus ada di Yaukimo dan semacamnya. Apakah setiap daerah tuh berbeda atau gimana sih? Gimana maksudnya? Nah, maksudnya misalnya pendekatannya misalnya di Dunga apa? Oh, Dunga. Di Dunga bagaimana, di Yaukimo bagaimana, Papua pegunungan bagaimana gitu. Kontur tanah Papua itu ya itu balik lagi kita lihat pebukitan pegunungan yang di bawahnya itu aliran-aliran sungai yang terjal. Itu yang menyulitkan pasukan kita lah di situ kan untuk menghabisi para KKB ini. Nah, terus juga ini kadang tuh kalau dibaca di media sosial ya misalnya ada pemerintah lah misalnya ingin buka jalan gitu. Terus nanti maksudnya untuk pembangunan, untuk juga bantuan logistik gitu, tapi di sentimen negatif kan bahwa ini adalah cara pemerintah untuk menyandra orang Papua. Itu gimana tuh Bang Fahmi nanggepinnya kayak gitu-gitu tuh? Serem banget. Serem banget suwer makanya. Kadang tuh ada, jadi kalau di medsos itu ada apa ya? Ada kayak terbagi sentimen gitu. Jadi ada yang mendukung untuk pemberantasan KKB. Ini ada yang mendukung pemberantasan KKB, ada yang kadang tuh apa namanya protes lah kalau misalnya kok pemerintah gini apa kayaknya pengen bukan memerdekakan ya istilahnya apa kayak ingin menguasai Papua lah gitu. Itu gimana tuh? Jadi apakah ini termasuk yang protes-protes ke langkah-langkah pemerintahan ini termasuk simpatisan online atau gimana? Ya bisa jadi itu simpatisan kan. Tapi kan kita udah lihat pemerintah itu ya untuk di Papua itu dari zaman Pak Jokowi kan dengan membangun ribuan kilometer jalan kan, jalan Trans Papua kita lihat kan. Ya itu yang kembali lagi ingin memajukan Papua itu supaya sama dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia kan, supaya tidak ada kesenjangan di situ kan. Ya kita berharap pemerintah ya teruslah melakukan upaya-upaya seperti itulah. Nah kan tadi salah satunya katanya misinya pengen mengurangi kesenjangan ya. Ya. Mungkin nggak sih KKB ini tuh ada untuk menjaga kesenjangan agar di Papua tuh biar nggak usah maju-maju amat, atau memang KKB ini pengen mencegah pemerintah sehingga Papua tuh tidak terbangun dan masyarakat bodoh lagi. Doktrin mereka tuh masih bisa dipelihara gitu sama KKB. Kira-kira nanti gimana? Ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Ini kan mereka kan ingin memerdekakan, ingin memisahkan dari NKRI kan dengan berbagai upaya-upaya kekerasan atau segala macam kan. Iya. Nah itu dia pemungkin dengan apa ya? Dengan pendekatan atau bikin maju Papua nih yang dilakukan pemerintah pusat atau penyetaraan kesejahteraan ekonomi yang ada di Papua itu sebenarnya bisa jadi solusi nggak sih untuk nyelesain masalah ini? Karena kan ya seperti kita tahu kan pasti kesenjangan di sana jomplang banget ya. Pusat dengan di Jawa, pusat, di Jawa, ya kan? di Jawa. Ya kan? Nah, dan mungkin nggak dengan adanya peran pemerintah nih untuk yang meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat sana, ya ujung-ujungnya bisa nyelesain masalah ini. Jadi pelan-pelan tuh masalah ini jadi selesai gitu. Ya pemerintah kan sudah jauh-jauh hari waktu zaman Pak SBY bahkan memberikan dana otonomi khusus buat ke Papua kan. Ya hasilnya juga majulah kita bisa lihat ya. Tapi kan belum dengan hasil yang dari Freeport kan, ya, pembagian itu kan ya. Ya sebenarnya di Papua itu yang kembali ke lokasi letak geografisnya itu yang tidak memungkinkan kan, letak geografisnya tidak memungkinkan. Di sebagian di daerah Papua sebenarnya udah maju Mas Bur. Kita lihat itu kayak di Jayapura kan udah seperti kayak di kota-kota di Jawa. Tapi emang benar ada di daerah-daerah kayak di Papua Pegunungan, di Dunga itu masih terpencil.